Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti akan menjelaskan mengenai pelajaran PPKN tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Tujuan dari pembelajaran PPKN kali ini adalah diharapkan setelah mempelajari materi kali ini, siswa diharapkan mampu untuk menghargai makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Kemudian mendukung kedudukan, fungsi, dan makna konstitusi negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian merasionalkan makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan hukum lainnya dalam sistem hukum nasional. Dan yang terakhir adalah melaksanakan makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau kita berbicara tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, akan selalu berhubungan dengan konstitusi. Apakah konstitusi itu? Konstitusi atau suatu hukum dasar itu terdiri dari dua macam, ada konstitusi yang secara tidak tertulis dan konstitusi yang tertulis. Konstitusi yang tidak tertulis adalah konstitusi yang merupakan suatu kebiasaan atau suatu pembiasaan dalam kehidupan masyarakat yang dalam pelaksanaannya tidak tertuang dalam suatu dokumen atau biasa disebut dengan suatu konvensi. Contohnya adalah kebiasaan-kebiasaan masyarakat, kesepakatan-kesepakatan. Contoh konvensi yang sering terjadi di Indonesia adalah konvensi atau pidato kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus tahun 1945. Yang kedua adalah peraturan hukum atau hukum dasar yang tertulis, adalah konstitusi yang dituangkan dalam suatu dokumen secara formal, misalnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang pertanyaannya, apakah konstitusi itu? Kata konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, yang artinya membentuk. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya, undang-undang dasar di dalam suatu negara. Dengan demikian, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Di Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ada beberapa konstitusi pengertiannya menurut para ahli. Menurut C.F. Strong, konstitusi adalah kumpulan prinsip atau asas yang mendasari kekuasaan pemerintah, hak-hak masyarakat, serta hubungan keduanya. Yang kedua, menurut K.C. Ware, konstitusi adalah seluruh sistem pemerintahan suatu negara serta berbagai aturan yang membentuk dan mengatur pemerintah yang bersangkutan. Kemudian menurut S.E. Wiener, Fernand Bogdanor, dan Bernard Ruden, konstitusi adalah kumpulan atau norma yang mengatur alokasi kekuasaan, fungsi, dan kewajiban antara berbagai badan dan pejabat pemerintahan serta hubungan antara berbagai badan dan pejabat pemerintahan dengan rakyat. Undang-Undang Dasar merupakan suatu perwujudan, perincian, dan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ke dalam suatu bentuk pasal-pasal. Oleh karena itu, setiap pembuatan peraturan perundangan lainnya harus selalu bersumber dan berdasarkan pada pasal-pasal yang
berisi ketentuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada dua. Yang pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri dari 4 alinea yang merupakan pokok kaidah fundamental atau norma dasar. Yang kedua adalah batang tubuh atau pasal-pasal yang berisi atas susunan bab, pasal, ayat, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pembukaan alinea pertama menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh karena itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea 3, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea keempat, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok-pokok yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran yang pertama, persatuan Indonesia. Artinya, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran yang kedua adalah keadilan sosial. Artinya, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran yang ketiga adalah kedaulatan rakyat. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran yang keempat adalah ketuhanan dan kemanusiaan. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hubungan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan sila-sila dalam Pancasila adalah sila ketiga berhubungan dengan pokok pikiran negara persatuan, sila ke-5 berhubungan dengan negara berkeadilan sosial, sila ke-4 berhubungan dengan negara berkedaulatan rakyat, sila ke-1 dan ke-2 berhubungan dengan negara berketuhanan yang Maha Esa. Bagi Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki makna antara lain adalah menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, menjadi sumber cita-cita, hukum, dan moral yang ditegakkan baik dalam lingkup nasional maupun dunia atau internasional. Yang ketiga, mengandung nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa dan dunia. Yang keempat adalah menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam batang tubuhnya memiliki dua materi.
Materi yang pertama adalah pengaturan sistem pemerintahan negara, dan yang kedua adalah materi hubungan negara dengan warga negara serta penduduknya. Materi pengaturan sistem pemerintahan negara adalah merupakan pengaturan sistem pemerintahan negara yang meliputi kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan antar lembaga negara. Sedangkan materi hubungan negara dengan warga negara serta penduduknya adalah materi hubungan negara dengan warga negara dan pendukungnya dan penduduk-penduduknya yang mencakup berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan untuk mencapai cita-cita nasional bagi bangsa Indonesia. Demikian materi yang saya sampaikan. Selamat belajar dan tetap untuk jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Kita akan ketemu lagi di pembahasan kita selanjutnya. Salam sehat, bahagia, dan ceria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.